Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia merahasiakan perasaannya untukmu. Jadi ini adalah orang yang memiliki perasaan padamu tapi dia diam-diam aja, oke? This is collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi perlu kebijakan dalam memahami apa yang aku sampaikan. Kadang-kadang pesan aku bisa resonan, bisa tidak, dan bisa ada metaforanya, ada juga yang secara harfiah pesannya seperti itu. Harus disesuaikan sama realita kamu. Dan kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Summarizing Venus and Vedic Rising. This is fun reading juga, jadi ada energi fun-fun. Aku menyisipkan energi healing, energi positif untuk claimingnya, untuk merasakannya, nonton dari awal sampai akhir, oke? Langsung aja, aku bakalan cek dulu energi kamu. Kita fokus sama energi kamu saat ini. Tarik nafas, tahan sejenak, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. This red guide angel from power like guiding us as long as I can speak the truth, give permission and protection to save some people who watch this video. This red guide angel from power like guiding us, give permission and protection to save people who watch this video. Current energy right now. Coba kita lihat energi kamu saat ini. Ada the Nine of Cups, ada the Ace of Pentacle. Pertama, lagi banyak banget rezeki yang datang ke kamu. Kadang-kadang kamu akan ngerasain energi rezeki datangnya dari berbagai arah ya. Karena rezeki bukan konsep hanya dari segi uang dan material things saja, tapi kadang-kadang gini. Contoh dari kalian ada yang ngerasa kesepian, single lah gitu. Tapi ada teman-teman, ada keluarga. Itu juga bagian dari rezeki. Because pasti akan ada sesuatu hal yang mampu membantu kekurangan yang kamu rasakan atau kekurangan yang kamu punya. Di sini ada the Nine of Cups. Ini ngomongin soal kesuksesan. Banyak banget hal yang bisa buat kamu bahagia. Jadi kamu diberikan banyak alasan atau diberikan banyak cara oleh semesta untuk bahagia. Dari The Nine of Cups itu juga ngomongin soal kita menjalani kehidupan bagaikan berlomba, ada piala, ada piala. Jadi ini waktunya kamu untuk bisa merefleksikan ke dalam diri sendiri apa saja yang sudah kamu achieve, apa saja yang sudah kamu raih. Ini kalau dari The Nine of Cups sendiri ini ngomongin soal sesuatu yang diraih, yang kita kerjakan dari kemarin. Ini waktunya kita untuk menikmati. Di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Lalu di sini juga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Lalu aku ngeliatnya di sini ada fase dimana kamu sedang menunggu sesuatu, tapi nggak nunggu dalam keadaan desperate kalau aku lihat. Kan ada tuh orang saat menunggu dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan kalut, gelisah. Cuman kalau kamu nunggunya dalam keadaan ya udah santai gitu. I'm waiting for something. Kalau aku lihat ya, kamu menunggu sesuatu hal yang memang kamu yakin itu akan datang, tapi kamu juga nggak terlalu ngoyo atau tidak terlalu memaksakan harus saat itu juga, harus saat ini juga gitu. Perlu diingat, this is timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Okay? Tell me more about the current energy right now. The people who watch this video, current energy right now. Contentment ngomongin soal kedamaian, kebahagiaan. Aku ngerasain energinya cukup damai, cukup tenang di sini. The Knight of Wands. Kalau aku lihat di sini juga mempunyai ibaratkan kayak kendaraan. Kita jalan di kehidupan ini kayak jalan tol lah. Kamu punya kendaraan untuk maju. Tapi dari The Knight of Wands sendiri ini ngomongin soal passion yang tumbuh, gairah yang tumbuh. Gairahnya bukan hanya dipendam saja atau dirasakan saja, tapi diaplikasikan di kehidupan. Di sini ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer, dan Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Aku bakalan lihat lagi pesan dari higher self kamu, pesan dari diri sejatimu. The spirit guide angel from power like guiding yourself. Summon some angels against the truth. Message from the higher self. Message for who watches this video, higher self.
Message from spirit guide. Ini sama saja yang aku bilang, kita hidup ini pasti diberikan sebuah kendaraan untuk maju. Kita menjalani kehidupan bagaikan jalan di jalan tol atau di jalanan biasa. Saat kita diberikan sebuah kendaraan untuk maju, gunakan sebijak mungkin. Dari The Chariot sendiri, ini waktunya kamu buat maju, waktunya kamu buat sukses, waktunya buat kamu fokus sama diri kamu sendiri dan kesuksesan diri sendiri. Di sini ada the Seven of Wands. And then pesan dari Spirit Guide, setting boundaries. Healthy boundaries itu harus. Batasan-batasan sehat itu harus. Kalau dari energi The Chariot sendiri, percayalah kalau semesta akan selalu melindungi diri kamu, asal kamu tahu intention dan niat kamu untuk apa, tujuan kamu kemana. Oke? So aku bakalan lihat langsung ke orangnya. Kita lihat energinya saat ini. Dia merahasiakan perasaannya padamu. Who's this person? Spirit guide, angel of power, like cutting yourself. So many of us can face speak that truth. Tell me more about this person that keep their feeling as a secret. The Chariot. Energinya mirip sama kamu lagi fokus sama karir, dia juga fokus sama karir. Kamu bisa dulu sama Cancer. This person, dia loh orang yang sensitif tapi tidak menunjukkan sisi sensitifnya. Terlihat strong, terlihat kuat. Ada Ten of Cups, dia lagi fokus sama keluarga. Aku ngeliatnya juga di sini orangnya cukup harmonious. Artinya dia orang yang cinta damai. Dia orang yang disukai banyak orang, terutama sama keluarganya. Di sini dari Six of Cups ada nostalgia. Jadi dari Six of Cups sendiri nih ngomongin soal friendship atau childhood friends, atau dalam keadaan saat ini dia sedang reminiscing about the past. Jadi reminiscing itu artinya kayak kita mengingat-ingat masa lalu, mengenang-mengenang masa lalu. Kemungkinan kamu sama dia ada sebuah momen di mana momen tersebut yang ngebuat dia jatuh cinta sama dirimu, dan itu yang selalu dia kenang. Karena kalau dari sini aku melihatnya memang sebenarnya kamu sudah merasakan but the Six of Cups ini kayak energinya cukup equal, walaupun ada perbedaan. Kalau kamu lihat di sini dari segi warna kucingnya itu warnanya beda. Ini menunjukkan dari segi bisa warna kulit atau adat istiadat mungkin ada perbedaan, cuman saling tatapan dalam arti bisa merasakan satu sama lain. Fokus sama keluarga, ini ada selebrasi di keluarganya. Cuman dari The Chariot sendiri, aku lihatnya kemungkinan dia mengerjakan dua hal sekaligus. Kalau kamu lihat laba-labanya warnanya beda. Ini yang membawa si kucing ini untuk maju. Jadi ada sebuah perbedaan. Let's say contohnya gini ya, perbedaan karir. Kamu bisa menjalani dua karir sekaligus juga, contoh. Tapi gini, ada perbedaan contoh ya. Ada yang kerja di kantoran tapi ada side jobnya nyanyi, contohnya seperti itu. Jadi ada dua hal sekaligus yang bertolak belakang tapi dikerjakan bisa berbarengan. But the Chariot itu juga nunjukin kalau dia orang yang cukup sukses, orang yang juga sensitif tapi punya empati yang luar biasa. So aku bakal lihat, kita spesifik who is this person. There's spirit guide, angel of power, like that Jesus. Nanti kita bakalan kulik ya isi hati terdalamnya apa dan atau apa yang pengen dia sampaikan. Kita lihat who's this person that secretly have a feeling toward the people who watch this video. Have intense feelings toward the people who watch this video. Dia merahasiakan perasaannya padamu. Oke, orangnya juga penuh dengan welas asih. Kalau welas asih itu keadaan dimana kalau kita tuh punya kemampuan untuk menyayangi, mengayomi layaknya seorang ibu menyayangi anak. Cuman dari energi The Empress juga tidak dipungkiri dia bisa dekat sama sosok ibunya. Empress itu menunjukkan abundance, kemakmuran, jadi orangnya cukup makmur. Kalau secara gampang, rezeki yang datang ke dia, bukan dia yang ngejar rezeki. Rezeki yang mengejar dia. Orangnya cukup pasif. Kalau aku lihat di sini ada shadow side, ada sisi sexuality yang juga cukup mencuat ya. Kalau aku lihat sexuality bukan hanya konotasi ke arah hubungan seksual, but kadang-kadang manusia punya sexual appeal yang tidak bisa dipungkiri. Saat kita melihat orang tersebut
itu ada gejolak-gejolak gairah lah yang bisa muncul. Nah, kalau aku lihat di sini dari energi the shadow side pun dia punya energi seperti itu. Cuman dia ini orangnya a little bit obsessive, sedikit posesif, dan dari energi shadow side sendiri dia pun kebanyakan sudah memahami sisi tergelapnya dia. Dia pun tahu ini ada sisi tergelap. Jadi kalau misalnya dia terang-terang banget, gelap-gelap banget. Dari The Nine of Wands, kamu bisa berhubungan sama seseorang yang mau hidup dengan aman. Everyone maunya seperti itu, but ini divalidasi juga sama Four of Pentacles. Dia punya security yang luar biasa. Dia tidak akan melanjutkan hubungan percintaan kalau dia tidak bisa merasakan ada sebuah keamanan di situ. Dia bukan tipe orang yang oke, ayo kita melakukan sesuatu atau kita jalanin sesuatu, exploring aja gitu, kayak berpetualang. Dia nggak suka itu, dia sukanya sesuatu yang safe gitu. Ini bukan fasenya dia buat berpetualang. Dari The Nine of Wands, kalau dilihat ada Armor of Gold. Kalau kamu lihat, dia adalah seseorang yang juga suka barang-barang luxury. Dia juga very flashy ya. Flashy dalam arti dia bahkan kelihatan mewah lah barang-barangnya dia. But dari The White Horse ini bisa dibilang dia adalah sosok orang yang kayak menyelamatkan gitu. Dia bisa menyelamatkan dirimu dalam kegelapan atau orang-orang sekitarnya dia. Di sini ada validasi soal possessiveness dan obsessiveness. But the Four of Pentacles, dia adalah seseorang yang punya keamanan finansial yang bagus. Cuman kalau aku lihat di sini, dia tuh ada di fase dimana tidak mau ngumbar-ngumbar hal itu. Cuman dia keep it safe tuh. Dia menyimpan sendiri lah gitu. Four of Pentacles juga, kalau dia menemukan sesuatu yang berharga, dia bakalan keep it forever gitu. Ini tipe orang yang juga suka mengikat sebuah memori. Contoh, ada sebuah memori yang indah dalam kehidupannya, dia gak mau lepasin itu. Tell me more about who is this person yang merahasiakan perasaannya padamu. Five of Cups, dia ada penyesalan di hidupnya dia. Penyesalannya kalau aku lihat ada sebuah change atau sebuah kesempatan yang dia punya untuk maju nih ke kamu, tapi dia tidak ngambil itu. Dia datang dari keluarga yang bisa dibilang bersahaja ya, disegani orang-orang sekitar, dihormati orang-orang sekitar. Ini kalau dari Ten of Pentacles ini juga nunjukin kalau adat istiadatnya bagus, yang diajarkan sama keluarga bagus. Dia juga punya loyalitas ke keluarga. Jadi aku ngelihatnya dia juga deket banget sama ibu atau bapaknya dia. But the Ten of Pentacles itu nunjukin kalau ada security atau sebuah keamanan soal pola pikir dia tentang membangun keluarga. Jadi kadang-kadang kita tuh punya privilege atau punya hak istimewa lah gitu. Bisa datangnya dari keluarga, bisa datangnya dari kerja keras yang leluhur kita lakukan. Ini waktunya dia buat nikmatin itu gitu. Ten of Pentacles itu nunjukin kayak legacy. Legacy itu bukan hanya uang yang dikasih dari leluhur atau dari kakek nenek kita atau dari bapak ibu kita, tapi juga ada istiadat, sopan santun, cara berpikir, pola pikir, connection, semuanya itu dia punya dapat hak istimewa seperti itu. Aku ngeliatnya dia juga sosok orang yang tidak terlalu aktif ya dalam percintaan, karena kalau aku lihat di sini kebanyakan dia pasif. Jadi kalau kebanyakan dari mereka tuh tipe orang yang experience percintaannya paling 1, 2, atau 3 kali gitu. Karena kalau yang aku lihat di sini private sekali. Jadi gak gampang untuk, pertama gak gampang untuk jatuh cinta. Karena yang tadi aku bilang dia maunya safe, aman gitu. Jadi kalau PDKT nggak aman, dia kabur. Aku ngeliatnya di sini juga dia harus sosok orang yang pintar ngebangun suasana nyaman, very welcoming, energinya sangat warm. So aku bakalan konfirmasi lagi tentang who is this person. Terus Spirit Guide, Angel of One Power, like I think it says, Semega, so can speak the truth. Tell me more about who is this person. Dia merahasiakan perasaannya pada dirimu. Ada Page of Coins. Pertama, kalau dari segi fisik,
fit banget orangnya. Cuman kalau aku lihat di sini kemungkinan lebih kelihatan muda daripada usianya. But the moon, it's talk about the differences, yang perbedaan antara kamu sama dia. Cuman ini perbedaan yang tidak terlalu bisa dibilang perbedaannya sebenarnya nggak ada masalah untuk dijalanin sama perbedaan ini. Cuman rasa ketakutan dari kedua belah pihak, dari diri kamu sama dirinya dia, yang akhirnya seperti ada jarak gitu. Padahal di sini ada jembatan. Karena kalian berdua fokus sama ketakutan tersebut, akhirnya tidak melihat jembatannya, tidak bertemu di tengah di jembatan, malah melihatnya dari seberang-seberangan. Makanya dari itu, kalau kita menemukan seseorang yang kayak banyak perbedaan, jangan langsung takut dan jangan langsung kayak bikin pagar dan bikin boundaries atau bikin batasan. Kita pahamin dulu perbedaannya ini itu apakah perbedaan sesuatu hal yang kayak tabu kah, atau sesuatu yang memang sangat krusial di masyarakat, baru coba untuk nggak apa-apa gitu buat boundaries. Tapi kalau misalnya sebuah perbedaan yang kayak perbedaan usia, perbedaan adat istiadat, itu sesuatu yang masih bisa dipahamin, dipersatukan, ya coba dipelajarin atau didalamin dulu gitu. Jangan langsung kabur, jangan langsung takut. Cuman kalau dari The Moon, balik lagi, ini datangnya dari kedua belah pihak. Rasa takut dan rasa aduh ini nanti gimana ya gitu, rasa cemasnya. The Moon juga ngomongin soal emotional connection, dimana emotional connection itu datangnya dari sesuatu hal yang tidak bisa kita logikakan. Kadang-kadang kita ketemu orang cocok banget, padahal baru ketemu. Ada deja vu, ada keadaan kayak aku udah kenal kamu lama nih gitu, karena jiwa kalian berdua sudah terkoneksi. Dari The Moon ini juga kadang-kadang semesta bakalan ngasih pesan, tapi pesannya kadang-kadang gak secara harfiah. Bisa saja bukan dari aku, bukan dari kalian nonton tarot, tapi juga bisa dari lagu yang kamu dengar, dari kata-kata yang berulang-ulang kali kamu dengar, atau dari vision kamu sendiri, dari ilham yang datang, atau dari vision yang datang ke kepala, dari bayang-bayangan. Dah, itu bisa datangnya dari seperti itu. The Moon, what else? Dia merahasiakan perasaannya padamu. Energinya hangat kayak matahari yang tadi aku bilang. Di sini ada Sun, kamu bisa dealing sama Leo, bisa dealing sama Pisces, bisa dealing sama Aquarius, bisa dealing sama Taurus, dan bisa juga sama ya Aries. Tapi cek summarizingnya kalau aku ngomongin soal zodiak. Di sini ada the Five of Coins. Kamu tau gak tipe orang yang bisa membuat orang lain bahagia, tapi kadang-kadang dia tuh kayak sendirian itu ngerasa kesepian. Nah, ini orang kayak gini. Kalau sendiri dia ngerasa kesepian. Five of Coin, kadang-kadang ini juga tidak sesuai sama ekspektasi kamu orangnya. Dari segi fisik atau dari segi yang tadi aku bilang, perbedaan-perbedaan tersebut. Okay, who is this person? Dia baru meninggalkan sesuatu hal yang baru dia bangun setengah. Bisa hubungan atau bisa keadaan. Ini dia di fase withdrawal ya. Di fase withdrawal tuh di fase menarik diri gitu. Jadi gini, dia berada di fase hidupnya nyaman, hidupnya mewah, hidupnya segala macam ada. Cuman kayaknya aku harus meninggalkan hidup seperti ini agar aku mampu untuk nemuin jati diri. Dia timnya seperti itu, idealismenya luar biasa. Terus kalau aku lihat di sini, jadi ada gini, kadang-kadang kan kita ngelihat orang, keluarga kamu mah enak gitu, bisa ini bisa itu, punya ini punya itu. Bukan berarti dia juga mampu untuk semena-mena menikmati hal tersebut. Karena dia idealismenya tinggi, ego juga tinggi, gengsinya juga tinggi. Bagi dia uang, kematangan finansial, karir itu harus dia raih sendiri. Jadi kadang-kadang dia akan menemuin fase dimana dia terjebak sama ideologinya sendiri. Tapi karena ada desan, tetap akan ada saat gini. Ini kamu lihat winter kan, ini ada salju di dalam kedinginan. Tapi karena dari basicnya dia lahir dengan energi the sun, akan selalu ada kehangatan. Jadi kalau aku lihat, kamu bisa secara gampang nganggap orang ini laki lah, beruntung. So aku bakalan lihat secara fisik dan tambahan-tambahan lain tentang siapa orang ini. Who's this person?
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Ada facial hair untuk terutama kalian yang berhubungan sama sosok laki-laki, dia punya jenggot, kumis. Ada facial hair untuk kalian yang dealing sama perempuan, rambutnya lumayan tebal, strong hand, dia punya tangan yang kuat, dia punya kulit yang bersih, dia punya kulit yang terang. Tapi fair ini juga berarti dia adalah sosok orang yang tegas. Social circle, dia ada di lingkungan sosial, orangnya spiritual juga. This is orangnya juga keras kepala, dia orang yang teguh, orang yang kokoh. Terus di sini yes food, dia orang yang suka makan. Kalau aku lihat dia suka eksplorasi makanan, dine in. Ini validasi dia suka makan. Kamu kalau nanya di mana, dia lagi makan. Ini ada dimple kalau dia senyum ada lusung pipinya. Ada romance is not dead. Sebenarnya dia orang yang romantis, tapi kadang-kadang cara romantisasi kehidupannya dia agak beda gitu. Jadi di sini sorority, dia suka pakai celana pendek. Kalau aku lihat di sini juga rambutnya juga nggak panjang. Babe, lucu orangnya, silly. Ya ini lucu orangnya. Terus juga di sini ada belt, badannya juga kuat, kokoh, chill. Pembawaannya santai. So aku bakalan lihat pesan apa yang ingin dia sampaikan padamu. Perasaan dia yang terdalam. This person feeling. Perasaan dia yang terdalam. Oke, pertama perasaan dia yang terdalam ya. Nih, lagi banyak hal yang ada di hidupnya saat ini, dia harus pilih dengan bijak. Cuman dari Seven of Cups sendiri, dia memiliki perasaan yang dalam sama dirimu sampai-sampai dia punya imajinasi yang cukup liar, suka berhayal lah. Dari Two of Cups sendiri, dia menginginkan sebuah hubungan yang equal, yang satu sama lain itu memberikan sesuatu yang sama lah, 100% ketemu di tengah. Dari Two of Cups sendiri bisa dibilang perasaannya cukup tulus, perasaan yang datangnya dari cinta, dari cahaya. Dari The Fool sendiri ini bisa ngomongin sesuatu perasaan yang innocence. Jadi perasaan timbul bukan karena you have ini, you have itu, kayak bukan karena kamu lakuin ini, ngelakuin itu, kamu punya ini, punya itu, dari fisik kamu gini. Cuman The Fool itu datangnya memang feeling. Kayak anak kecil mempunyai perasaan bahagia, ya bahagia aja gitu. Anak kecil ngerasain cinta aja. Landasan perasaannya seperti ini. Di sini juga ada perasaan kesetiaan, tapi dia juga bingung gitu. Bingungnya dari Seven of Cups. Kemungkinan you have option atau dia yang punya opsi. Opsinya bukan hanya soal percintaan, tapi karir atau apapun itu. Oke? Apa yang perlu kamu tahu tentang hubungan ini? The Queen of Wands, dia mengagumi dirimu. Passion yang tumbuh, Seven of Cups lagi. Ini tentang daydreaming ya, yang perlu kamu tahu, dia suka berhayal atau menghayal tentang diri kamu. Cuman ini juga tentang pilihan soal kehidupan. Tidak mungkin kita menjalani semua hal sekaligus. Contoh, aku mau karir yang bagus, aku mau punya jabatan, aku mau hangout sama teman-teman aku mau jalan-jalan ke sana ke sini, aku mau bangun ini bangun itu, aku mau bisnis dan segala macam, aku mau punya hubungan. Itu agak kewalahan kalau kamu mau jalanin semuanya. You need to make a decision. Kamu harus mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan gitu. Jadi ini sama, ini kayak magic lampnya Aladdin. Kan dia cuma punya satu, tapi di sini pilihannya banyak.
pilih satu gitu, pilihlah satu, arahnya kemana, ini hubungannya mau kemana, arahnya tentuin. Jangan oke, aku mau kamu jadi teman aku, teman deket, tapi deket banget, tapi aku pengen ini pengen itu. Jadi tentuin, decided. Dari Queen of Wands yang perlu kamu tahu, ini ada passion, gairah yang timbul. Terus ini about daydreaming sih kalau aku lihat ya, tentang menghayal atau tentang memvisualisasikan. Nih, kamu yang belajar manifestasi, kamu memvisualisasikan keadaan, coba usahakan juga gitu. So aku bakal lihat dari sini, kita lihat dari Romance Angel dulu. Terus Bright Guide Angel of Emperor, message from Romance Angel. Ada attraction, you attracting romantic love by enjoying this moment fully. Jadi kamu menikmati dulu keadaan kamu. Kamu akan narik cinta yang sesungguhnya saat kamu bisa menikmati kehidupan kamu. Separation, time apart from your partner is on the horizon. Ini masih dalam fase ada jarak. Jadi kalau aku lihat di sini yang namanya separation, harus bisa paham. Kita dikasih jarak nih sama seseorang. Ada sesuatu hal yang harus kita fokuskan dulu. Berarti ada PR dalam hidup kita yang harus kita kerjakan dulu, baru nanti dipersatukan. Ada getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepen. Jadi kenalin satu sama lain, ngobrol dari hati ke hati agar ikatannya semakin kuat. Oke. Healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship and addiction. Kalau kamu masih ada keadaan harus sembuh, sembuhkan dulu. Jangan langsung jumping into relationship kalau masih sakit. Talking, interested, conversing more, wait and message arrive, text, call, and hovering. Nanti akan ada pesan yang akan datang ke kamu. Ini yang sudah kamu tunggu, atau nanti kalau aku lihat di sini ada telepon atau ada text message yang menuju ke arah obrolan yang lebih dalam lagi. Jadi chemistry-nya akan semakin mencuat saat ada obrolan dari hati ke hati. Okay? So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kalau kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.